Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi RRI, salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Ya, siap. Ini mungkin tagline ya dari Leprit ya Pak ya. Siap. Oke, ini kabar gembira juga ya terkait dengan perayaan Hari Anak Nasional. Kemudian Leprit memberi rekor ya kepada Pemda Manggarai Barat. Ini Pak Paulus bisa dijelaskan ini apa yang melatar belakangi sehingga Leprit ini memberi rekor ya kepada anak-anak kita yang merayakan Hari Anak Nasional yang diperingati di Labuan Bajo 23 Juli kemarin nih Pak Paulus. Ya, jadi kami dari Lembaga Prestasi Indonesia memberi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian juga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dan juga Tresko, dan kepada ini juga ada yang mensupport kegiatan ini yaitu Agustinus Sarifin, Sarjana Filsafat MH, sebagai Direktur Yayasan Sarifin Peduli Masyarakat. Jadi saya sebutkan ini karena mereka memiliki keterlibatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022, yang dimana konsepnya bahwa anak-anak itu harus disadarkan untuk mereka memahami bagaimana literasi budaya dengan mengadakan suatu kegiatan fashion show berpakaian atau berkostum adat Manggarai, kemudian di satu lokasi yaitu lokasi yang menjadi tujuan wisata baik lokal maupun internasional, yaitu Labuan Bajo. Jadi di sana kemarin memang ada nilai-nilai yang mau diangkat melalui anak-anak. Pertama, mereka disadarkan bahwa Labuan Bajo, Komodo, itu terutama Komodo dan keindahan alam sekitarnya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena itu, anak-anak ini sebagai generasi penerus harus menyadari bahwa itu adalah warisan daripada nenek moyang mereka yang harus dijaga keberadaannya. Tidak boleh dirusak ataupun tidak dijadikan suatu objek yang membuat binatang itu sendiri cepat punah. Karena binatang Komodo itulah adalah suatu binatang purba yang harus dilestarikan. Kemudian juga berkaitan dengan itu, mereka menggunakan busana khas adat, salah satu diantaranya kain tenun songket ini untuk mengajarkan atau mengedukasi kepada anak-anak SD dan SMP serta SMA bahwa nenek moyang kita juga telah mewujudkan suatu teknologi kecil, yaitu menenun. Di mana ya kalau di luar negeri mungkin itu menggunakan mesin, tapi tempat kita di NTT itu masih menggunakan suatu teknologi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang menghasilkan suatu tenunan yang baik yang mereka pakai, yang kemudian mereka tunjukkan kepada masyarakat dunia melalui kegiatan massal, yaitu penciptaan rekor baru versi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit. Kemudian yang ketiga, ada edukasi di sana juga, mereka sambil membawa pot yang berisi bunga atau berisi tanaman, dengan tujuan untuk itu nanti disimpan karena gersangnya di waterfront atau dermaga 3 Labuan Bajo itu mereka bawa tanaman-tanaman ini yang diharapkan nanti akan memenuhi area-area yang kosong untuk ditanam di sana bunga-bunga yang mereka bawa. Dan di sana edukasi untuk kepedulian terhadap lingkungan, karena mereka membawa juga pot-potnya itu adalah dari bahan-bahan bekas, recycle. Jadi itu yang dibawa. Jadi ada konsepnya kemarin itu mengena semua, di mana anak-anak dari sisi budaya masuk dengan tariannya, dan mereka juga menari kemarin, ada kolaborasi menari, kemudian mereka menggunakan kostum atau busana kain tenun songket. Yang ketiga juga mereka diberitahu bahwa ini adalah tempat Anda. Labuan Bajo atau Komodo dan Flores adalah suatu destinasi wisata super premium atau super prioritas dari pemerintah, dan sekaligus untuk mengajak masyarakat bahwa Labuan Bajo, Komodo pasca COVID-19 sudah siap. Flores umumnya sudah siap untuk menyambut
tamu-tamu baik dalam negeri maupun luar negeri, para turis. Itu filosofi yang diambil dari pemecahan rekor yang ada kemarin, Ibu Christine. Oke, baik. Ini konsepnya luar biasa ya, mau memperkenalkan secara tidak langsung kepada dunia luar bahwa di Labuan Bajo itu sangat unik seperti itu ya. Semuanya masuk ya. Oke, ini tema apa nih Pak Paulus yang kemarin yang disajikan ya untuk perayaan Hari Anak Nasional ini sehingga mengandung konsep-konsep yang sudah Anda sebutkan tadi? Iya, jadi dengan mengambil tema kemarin, dia nama Record Fashion Show Songket Manggarai dengan peserta pelajar terbanyak. Ya. Karena dalam rangka Hari Anak Nasional ya tahun 2022. Jadi itu tema yang kita ambil itu adalah kepedulian terhadap budaya dan juga warisan leluhur bangsa, terutama untuk Flores, Manggarai, Labuan Bajo, Manggarai Barat khususnya. Begitu Ibu. Oke, ini boleh tahu berapa banyak yang kemarin yang melibatkan anak-anak di Hari Anak Nasional? Iya, mereka kemarin saat pelatihan itu pasca sebelum acara itu ada 2022 anak, tetapi dalam kondisi situasi yang memang kemarin agak sedikit sore, karena kita kemarin itu kurang memperhitungkan penyinaran untuk malam, jadi kan anak-anak kecil tidak boleh mereka berkeliaran di suasana ada pelabuhan, sehingga terakhir kemarin menjadi 1.237 anak. Jadi itu yang memperagakan fashion show sekaligus mereka kolaborasi dengan menari pas bersamaan dengan penyambutan Presiden Timor Leste yang hadir kebetulan datang di Labuan Bajo menikmati destinasi wisata yang ada. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Dari konsep-konsep yang sudah Anda sebutkan tadi dan juga sudah Anda jelaskan tadi ya Pak Paulus, tentunya ini untuk ke depan ya, untuk langkah konkret yang akan dilakukan oleh Leprit ini ada tidak selain konsep untuk anak-anak di Hari Anak Nasional, mungkin ada program-program lain yang diterapkan Leprit Pak Paulus? Siap. Jadi saya memang selalu berkonsen kepada, saya memberi saran karena pemerintah Pak Jokowi, pemerintah pusat telah membangun infrastruktur yang begitu besar dengan dana yang triliunan lebih yang ada di Labuan Bajo ini, percuma kalau seandainya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Artinya apa? Seperti contoh di Singapura, di sana itu ada suatu tempat yang mirip dengan tempat itu, yang di waterfront, itu harus diberdayakan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dijaga. Itu satu area publik yang dimana harapan saya ke depan ada kegiatan-kegiatan massal kerjasama dengan PHRI tentunya. Hotel-hotel itu kalau ada tamu-tamu yang ada sudah berkeliling, karena kita tidak mungkin lihat komodo malam-malam. Sudah berkeliling masih tidur di atas kapal kah atau di hotel-hotel, mereka akan menyaksikan atraksi budaya dari daratan Flores seluruhnya. Bergilirlah mereka mengadakan tarian, kemudian di sana ada kulinernya, ya, sehingga ke depannya ada beberapa rencana rekor. Saya dengan teman-teman akan konsultasikan, misalnya memain gendang massal, kemudian dari Ende menampilkan apa, dari Momere menampilkan apa, itu sudah event satu bulan, misalnya bulan Januari. Coba dibuat konsep oleh pemerintah, tentunya kegiatan massal khusus untuk Kabupaten Flores Timur, kemudian Kabupaten Pejau Apengada, Kabupaten Magikeo, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat. Mereka secara itu berapa kabupaten di daratan Flores atau di daratan NTT, mereka mengadakan satu kegiatan di sana yang sifatnya edukasi, menghidupkan perekonomian sekitar. Dan orang bisa menyaksikan, misalnya dalam satu bulan itu ada festival budaya, kerajinan dan kuliner Manggarai Timur. Maka dalam satu bulan itu ada aktivitas itu di sana. Di samping tentunya Manggarai Barat juga akan tampil. Dia akan menampilkan seninya dia. Dia tampilkan dia punya ini songketnya. Dia tampilkan dia punya ini kulinernya. Nanti hidup jadinya. Karena wisata itu nanti semacam Labuan Bajo ini adalah iklan. Semacam iklan untuk kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Flores ini atau ada di NTT. Ataupun ada di Indonesia, sehingga para turis itu akan penasaran, ini dari mana? Oh, dari Ende. Maka mereka akan kejar ke Ende. Oh, di sana, di mana tempatnya ini tarian ini?
begitu. Nah, di Labuan Bajo ini semacam suatu iklan, atau seperti orang bilang Pak Jokowi ini datang ke Labuan Bajo kan sebagai iklan. Jangan sampai yang terjadi, Bu, saya lihat habis Pak Jokowi datang penuh hotelnya, UKM-nya berjalan, begitu Pak Jokowi pulang sepi kembali. Iya, oke. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, bukan cuma Manggarai Barat, tapi Manggarai Tengah, Manggarai Timur, untuk ada suatu kegiatan yang sifatnya sustainable tourism. Jadi ada suatu kesinambungan daripada apa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Percuma kalau disiapkan semua sudah ada semacam stadium gitu ya, kemudian ada satu yang dibangun megah, tapi Tidak jangan dimanfaatkan, sampai ya. mangkrak, istilah orang bilang ya, mangkrak. Tapi ini peluang besar daripada sumber daya manusia, baik itu swasta, pemerintah maupun yang lainnya, untuk memanfaatkan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi ini. Ini harapan saya dan harapan Leprit. Rekor itu hanya sebagai stimulus saja, sebagai promosi saja. Misalnya kemarin dia tunjukkan kain itu. Nah, ke depannya bukan rekor lagi, tapi ada kegiatan yang sifatnya sustainable. Jadi berkesinambungan di tempat setiap malam itu pasti ada penampilan, pasti ada pentas. Entah itu pentas, kenapa nanti begitu pentas itu masuk ke seni budaya, orang akan datang, bule-bule nonton. Maka di situ ada UKM-nya. Misalnya mereka masuk tiket untuk beli harus wajib, misalnya dapat apa, oleh-oleh apa, misalnya dikasih selendang. Begitu, selendang ini bisa dari Manggarai, dia pilih. Ini sudah masuk dalam tiket, misalnya harganya tiketnya 100.000, begitu ada satu paket. Sehingga nanti mereka pulang mau dapat selendang, tidak usah yang berat-berat. Kalau mungkin itu yang untuk turis, tidak mungkin akan bawa yang berat. Toh, kalau turis lokal mungkin ada ini, ada kopi, tapi udah pakai di situ. Nah, orang kan akan 150.000 bayar tiket, tapi dapat satu bungkus kopi menarik, kopi Flores, satu selendang. Itu maksud saya. Jadi ini pengelolaan apa yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, terutama Pak Jokowi ini, supaya jangan sampai mangkrak seperti kembang apa namanya itu yang ada di mangkrak ya, apa istilahnya itu, menjadi terbengkelai, tidak dimanfaatkan, bahkan dirusakkan, tidak dipelihara. Nah, itu saran saya. Jadi dari kami Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, sebagai jembatan saja. Seperti yang telah dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi awal menggerakkan, tetapi untuk ada kesinambungannya. Kalau kemarin fashion show massal yang terjadi, anak-anak. Nah, ini ada peluang-peluang daripada sanggar-sanggar seni ini untuk memanfaatkan selanjutnya. Jangan cuma sekedar rekor, tapi ada keberlanjutannya. Maka saya selalu berkomunikasi dengan beberapa sanggar, kemudian dengan pemerintah Manggarai Barat, supaya itu dikontinyukan. Paling tidak Ibu setiap malam. Paling untuk sementara mungkin malam Sabtu, malam Minggu. Di sana ada satu area yang memang dibuat bagus dengan dia punya tata letak lampu yang baik, kemudian dipagari supaya orang nonton nyaman. Ada panggung yang sifatnya panggung terbuka ya, dan latar belakang daripada Pulau Keindahan Komodo malam hari toh di Labuan Bajo itu. Nah, itu dari Leprit sebetulnya ingin sekali seperti itu, bukan karena saya putra daerah di sini, tapi sebetulnya karena keinginan saya supaya ini jangan cuma sebentar saja. Begitu kunjungan pejabat besar, itu begitu selesai sepi, kosong lagi. Nah, ini kan suatu tidak bagus ya menurut kami. Jadi ya kita udah pernah belajar di beberapa negara, kemudian itu harus diterapkan benar di destinasi ini. Jangan sampai di tempat lain juga, bukan cuma saya lihat itu di Skupa, di mana di Manado sana, di Sulawesi Utara, di Batak sana, di mana lagi yang 5 itu destinasi prioritas itu. Ini SDM-nya belum siap, belum terlalu banyak. Saya katakan demikian. SDM kita belum siap. Ini kelahiran prematur fasilitas yang ada ini. Nah, ini yang mungkin memang saya lihat, bukan mengkritisi pemerintah pusat ya, dalam hal ini kan mereka belum langsung saja membangun A, B, C, D, terus bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia dari mana, apakah sudah siap SDM-nya. Yang penting bangun saja dulu. Nah, ini kritisin saya. Jadi kalau membangun sesuatu, SDM di sana juga siapkan dulu atau berbarengan. Persiapan itu ada pelatihan, ada misalnya di Labuan Bajo situ ada suatu universitas negeri. Jangan juga swasta, susah nanti karena siapa yang mendanai universitas negeri yang dimana siswa-siswanya
terpilih dari berbagai sekolah yang ada di Flores. Mereka sekolah di sana, diajarkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis dan lain sebagainya. Kemudian diajar mereka cara masak yang baik, cara table manner dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak yang menyambut itu senyumnya bagus, tapi masakannya tidak cocok. Begitu. Kita kan terkenal dengan senyuman bagus nih, daratan Flores, Indonesia. Tetapi masakannya tidak sesuai dengan selera orang. Kemudian nasinya ada batunya, apa segala macam. Ini kan satu hal yang kecil, tapi inilah pekerjaan berat daripada pemerintah Manggarai Barat untuk mendidik sumber daya manusianya supaya siap menyambut kedatangan para wisatawan dengan infrastruktur yang berskala internasional, super prioritas. Nah, ini harus ditanamkan. Nah, anak-anak itu kemarin memang harapan kami mereka lah penerus generasi. Kita yang sudah tua ini, baik para kepala dinas, bupati, umurnya kan tinggal menanti hidup, menanti ajal orang bilang. Tapi edukasi ini anak-anak sejak kecil sudah kasih tahu literasi budaya, literasi untuk mereka belajar dan lain sebagainya. Tidak perlu belajar terlalu jauh ke tanah Jawa. Tidak bisa dibuat, ya? bisa langsung praktek, begitu. Oke, ini dalam harapan kami, Bu. baik, ini dalam arti selalu menangkap peluang yang ada, kemudian mengembangkan seperti itu ya. Berdasarkan informasi bahwa seperti yang Anda jelaskan tadi Pak Paulus, bahwa kegiatan ini akan terpusat di waterfront ini untuk berbagai kegiatan budaya, kesenian seperti itu ya Pak Paulus ya. Harapannya begitu. Tidak hanya seni budaya yang ada di Manggarai Barat, tetapi juga seluruh daratan Flores dan NTT. Dari Labuan Bajo sebagai pintu masuk. Saya punya konsep seperti itu. Jadi setiap bulan ada penampilan yang namanya Festival Seni Budaya Kuliner dari berbagai kabupaten kota yang ada di NTT. Jadi mereka bergilir. Kalau ada misalnya ada 22 kabupaten dibagi 2. Jadi mungkin 2 minggu itu khusus untuk kabupaten mana, 2 minggu untuk kabupaten mana, maka semuanya tercover dan itu bergilir terus nanti, berputar terus. Jadi itu semacam panggungnya sudah di situ di Labuan Bajo itu. Itu dia punya tempat untuk mempromosikan. Ini konsep yang sudah Anda siapkan. Ini rencananya kapan nih? Apakah masih proses ya untuk ini konsep dari kami, dari Leprit. Leprit kan independen sifatnya, tidak boleh terjun di dalam karena kami kan menilai. Dan ini karena saya putra daerah di sini, maka saya itu selalu berkolaborasi, bermitra dengan para sangga, para seniman, kemudian pemerintah Manggarai Barat. Kita beri masukan. Coba buat COE, Calendar of Event daripada daerah ini khusus untuk seni budaya dan kuliner, memanfaatkan apa yang sudah ada. Begitu, Bu. Jadi ini boleh juga nanti begini. Misal suatu saat dari ND misalkan, pas festival 2 minggu pertama itu mereka mengadakan satu kegiatan massal, tarian massal di waterfront itu. Kenapa tidak? Semua orang yang masuk ke sana tetap di kuliner ya kan, tidak perlu memperkenalkan kuliner ya. Memperkenalkan, tidak perlu pungut tiket, tapi mereka untuk lihat saja. Tapi di sana kan sudah ada dia punya kuliner-kulinernya ada kue khas sana, ada kainnya. Tapi ada satu tempat yang memang khusus untuk Manggarai Barat punya. Dalam itu kan karena mereka otot daerah mereka punya Tapi festival 2 minggu itu adalah festival seni budaya khusus untuk Maumere, khusus untuk Ngada. Begitupun sampai dengan akhir tahun kan sudah dibolak-balik saja sudah. Jadi itu suatu kalender yang sudah tetap dan itu akan suatu hal yang sangat menarik. Mereka misalnya tadi saya bilang bukan hanya tari seni, tetapi juga mungkin mereka akan mengatakan mari semua warga masyarakat kunjungan ke sini kita makan namanya makanan khas daripada misalnya Labuan Bajo, mungkin kumpiang gitu ya, atau dari ND ada kue apa gitu, secara massal itu penuh orang, semua orang datang untuk menikmati itu. Terus pertanyaannya, siapa yang membiayai Pak Paulus? Kan begitu Bu, pasti ada yang tanya gitu kan? Ya, yang membiayai itulah perlunya bermitra dengan pihak swasta. BUMN itu punya CSR. Itu Bu, jadi itu dana dari sana. Mereka yang minta yang bagian itu memang harus pihak ketiga, EO atau mungkin mitra. Itu yang kami lagi bentuk. Saya lagi bentuk untuk kegiatan itu. Mereka yang jangan menggunakan uang pemerintah deh. Kalau kegiatan pemecahan rekor, Bu, saya selalu menyampaikan itu di Leprit maupun dulu waktu saya masih di Buri, saya mengatakan jangan sampai kedok untuk memakan uang daripada rakyat dengan mengadakan suatu rekor besar, tapi menggunakan dana Pemda, dana provinsi. Sejauh mungkin saya selalu menyarankan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait CSR ya. Kita beri penghargaan juga pada perusahaan itu yang ikut terlibat mendukung kegiatan
kegiatan yang sifatnya massal atau rekor. Ini harapan saya, karena jangan sampai habis rekor orang dipanggil KPK, bupatinya dipanggil KPK, karena di sana terjadi pemborosan uang yang kan massal Bu ya, begitu. Tapi itu harus bermitra dengan dengan pihak swasta yang memiliki CSR, BUMN boleh. Pokoknya saling berkolaborasi lah Bu, kira-kira begitu dari saya. Konsep-konsep itu, karena kami tidak boleh bermain langsung di sana. Kami hanya memberi ide kepada kemudian kita kawal supaya itu berjalan dengan baik, supaya itu menjadi suatu tontonan menarik, supaya itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual untuk kesinambungan, sustainable, bukan hanya sebentar. Tapi ada orang bilang itulah konsep pariwisata yang berkelanjutan, bukan pariwisata yang sifatnya kejutan. Nah, saya lihat ini kan masih kejutan. Seperti kemarin Pak Jokowi datang kan semua penuh hotel itu Bu. Begitu, tapi harga pada melambung. Begitu Pak Jokowi tidak datang, semua hilang, sepi. Nah itu, ini yang tidak boleh, tidak boleh. Dan ini harus dibuat sinambungan bagaimana kunjungan ini berjalan, dan juga harapan kami sebagai pihak yang non pemerintah tentunya, tolong baik-baik harga untuk berbagai kuliner di sana juga harus tidak boleh standar yang sangat mahal, karena cerita itu juga kemana-mana. Orang makan, kalau ke Labuan Bajo makan harganya mahal-mahal, jangan sampai itu yang terjadi. Ya, pernah juga dengar hal seperti itu ya Pak ya. Ada juga yang mengatakan demikian Pak. Ini menurut pantauan Anda, apalagi dari Leprit ya, memberikan ide kemudian menilai seperti itu. Sejauh ini seperti apa Pak? Singkat saja. Iya, sesuai dengan tagline-nya Leprit, salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Saya ingin selalu menyuarakan. Saya kemarin, karena ada orang bilang, makan ikan di sana itu mahal banget. Dan ternyata benar. Saya ngomel sama mereka. Kenapa sampai seperti ini? Dari sononya sudah mahal katanya. Siapa yang melihara ikan di Laut Flores itu? Tuhan yang melihara. Kamu cuma menangkap kok. Menangkap terus dengan kasih harga yang mahal. Orang tidak akan betah selanjutnya. Itu akan menjadi cerita yang selalu berkesinambungan. Dan saya tahu baik, di media sosial yang saya punya itu, makan ikan di Kampung Ujung sangat mahal, standar hotel bintang 5. Ini kan satu pernyataan yang kurang bagus. Ada yang berantem di sana karena masalah harga, toh? Begitu. Dan saya langsung turun sendiri dan ternyata benar. Terus, kita selalu mencari peluang jadinya. Tolong investor-investor dari luar juga datang. Jangan hanya kalau memang ikan di Labuan Bajo susah, kenapa nggak datangkan ikan dari daerah lain? Sehingga harganya lebih murah, sehingga kepada konsumen murah, dia juga banyak hasilnya. Cerita keluarnya juga bagus. Jangan sampai ceritanya semuanya mahal. Saya makan ikan di mana-mana di seluruh dunia ini tidak ada sama hal ikan yang ada di Labuan Bajo. Nah ini nggak boleh, keluhan ini kan sudah sampai kemana-mana. Jadi ini yang harus diantisipasi. Butuh ada satu investor. Kemarin saya ketemu Bu, Pak, mohon maaf ini saya cerita. Saya ketemu kemarin seorang yang punya restoran besar seafood yang ada di Batam. Di Pulau Batam. Dia bilang ini sudah tidak beres. Ini harus dirubah mindset kayak gini. Nah dia mau buat konsep suatu gaya seperti khusus untuk orang makan seafood, rumah makan besar, restoran besar, dan harganya terjangkau oleh masyarakat Labuan Bajo, oleh masyarakat yang kantongnya tipis, tapi dia bisa makan standarnya juga bintang 5. Dengan harga yang murah. Semakin banyak orang datang area itu, kayak di Batam kan ada area seafood itu Bu. Jadi orang datang ke sana itu nyaman, duduk, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Seperti Batam itu yang saya lihat, saya lupa itu. Itu konsepnya harus diterapkan di Labuan Bajo. Jangan sampai seperti kemarin, cuma ada berapa biji olah antik sampai macet, harga mahal lagi. Kan orang kan gini, bukan kadang-kadang orang luar kan beli. Ini, beli. Baik Pak Paulus. Berantem. Baik Pak Paulus ya. Marilah laku wisata supaya sadar wisata. Terima kasih RRI. Salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Ya, salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman banyak sekali ya. Ini menjadi PR berat ya bagi pemerintah setempat maupun dinas-dinas terkait ya untuk bisa belajar lebih banyak ya dari dunia luar seperti itu ya Pak Paulus ya. Oke, terima kasih Pak Paulus untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga apa yang menjadi konsep Anda ke depannya ini bisa menjadi inspirasi ya untuk daerah-daerah lain, tidak saja yang ada di NTT, di Flores Lembata juga demikian seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat pagi. Baik pendengar